Pengantar sistem informasi. Konten. Konsep dasar sistem dan informasi. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi bisnis (e-bisnis). Jenis sistem informasi bisnis. Konsep dasar sistem. Sistem kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Jerry Fitzgerald, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Karakteristik sistem atau elemen sistem. 1. Memiliki komponen. Suatu sistem terdiri dari jumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama, membentuk suatu kesatuan. 2. Batas sistem. Boundary. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut. 3. Lingkungan luar sistem (environment) adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Karakteristik sistem atau elemen sistem. 4. Penghubung sistem (interface) merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya. 5. Masukan sistem (input) merupakan sesuatu yang masuk ke dalam sistem. 6. Keluaran sistem (output) merupakan hasil dari diolah oleh sistem. Karakteristik sistem (elemen sistem). 7. Penggolongan sistem (proses) merupakan bagian yang memproses masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan. 8. Sasaran sistem atau goal. Kalau sistem tidak punya sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Karakteristik sistem atau elemen sistem. Environment. Di sini ada gambar karakteristik suatu sistemnya. Teman-teman bisa lihat. Konsep dasar informasi. Informasi ialah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta suatu nilai yang bermanfaat. Informasi vs data. Data ialah pendengaran bendeng juana, sedangkan informasi ialah data yang struktur hasil olahan. Pengertian sistem informasi secara umum. Suatu sistem terintegrasi yang mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya, atau sebuah sistem terintegrasi atau sistem manusia-mesin untuk menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dalam suatu organisasi. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, model manajemen, dan basis data. Pengertian sistem informasi. Terdapat 3 definisi di atas. Terdapat beberapa faktor kata kunci. Yang pertama, berbasis komputer dan sistem manusia atau mesin. Ialah berbasis komputer, perancang harus memahami pengetahuan komputer dan pemrosesan informasi. Sistem manusia-mesin. Ada interaksi antara manusia sebagai pengelola dan mesin sebagai alat untuk memproses informasi. Ada proses manual yang harus dilakukan manusia dan ada proses yang terotomatis oleh mesin. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur atau manual sistem. Yang kedua, sistem basis data terintegrasi. Adanya penggunaan basis data secara bersama-sama atau sharing dalam sebuah database management system.
Yang ketiga, mendukung operasi. Informasi yang diolah dan dihasilkan digunakan untuk mendukung operasi organisasi. Pengertian sistem informasi. Menurut Robert E. Hodge, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sebutkan penerapan contoh sistem informasi pada aktivitas manusia sehari-hari. Contoh, pasangan muda dan mudi yang tadinya belum menikah akhirnya memutuskan hubungan menikah. Jadi gimana caranya mereka menjalin rumah tangga yang harmonis, yang sakinah dan mawaddah, dengan cara komunikasi yang saling terbuka, mengenai hal keuangan, mau baik apapun, agar hubungan komunikasi rumah tangganya, hubungan keluarganya baik berjalan dengan lancar. Hubungan pengolah dengan sistem informasi. Pertama, hubungan antara sistem informasi dengan pengelolanya sangat erat. Sistem informasi Yang kedua, sistem informasi yang dibutuhkan sangat tergantung dari kebutuhan pengelolanya. Hubungan pengelola dengan sistem informasi. Pengelola sistem informasi terorganisasi dalam suatu struktur manajemen yang meliputi manajemen level atas, artinya untuk perencanaan strategis, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Kemudian manajemen level menengah untuk perencanaan taktis. Manajemen level bawah untuk perencanaan dan pengawasan operasi. Operator untuk pemrosesan transaksi dan merespon permintaan. Untuk pengembangan sebuah sistem informasi diperlukan struktur manajemen organisasi personil. Struktur dasarnya direktur sistem informasi, manajer pengembangan sistem, analisis sistem, programmer, manajer komputer dan operasi. Tingkatan sistem informasi, sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem informasi e-business. Sistem pemrosesan transaksi, Transaction Processing System, TPS merupakan hasil perkembangan dari pembentukan kantor elektronik di mana sebagian dari pekerjaan rutin diotomatisasi termasuk untuk pemrosesan transaksi. Pada TPS, data yang dimasukkan merupakan data-data transaksi yang terjadi. Sistem informasi manajemen adalah sebuah kelengkapan pengelolaan dari proses-proses yang menyediakan informasi untuk manajer guna mendukung operasi-operasi dan pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi. Pada sistem informasi manajemen, masukan yang diberikan berupa data transaksi yang telah diproses, beberapa data yang asli, model-model pengolahan data, kemudian data-data tersebut akan diproses. Proses yang terjadi berupa pembuatan laporan-laporan yang ringkas, keputusan-keputusan yang rutin, dan jawaban dari query yang diberikan. Sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan peningkatan dari sistem informasi manajemen dengan penyediaan prosedur-prosedur khusus dan pemodelan yang unik yang akan membantu manajer dalam memperoleh alternatif keputusan. Sistem informasi e-business dibangun untuk menjawab tantangan pengintegrasian data dan informasi dari proses bisnis berbasis internet. Klasifikasi sistem informasi.
didasarkan pada satu level organisasi, area fungsional, dukungan yang diberikan, aktivitas manajemen, dan arsitektur sistem informasi. Sistem informasi berdasarkan level organisasi. Sistem informasi departemen. Contoh, sistem informasi SDM dalam kurung HRIS. Sistem informasi perusahaan dalam kurung Enterprise Information System. Contoh, sistem informasi perguruan tinggi. Sistem informasi antar organisasi. Sistem informasi pribadi. Sistem informasi kelompok kerja. Work Group Information System. Sistem informasi berdasarkan area fungsional. Satu ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam perusahaan. Sistem informasi akuntansi, Accounting Information System. SI yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi akuntansi dalam kurung departemen atau bagian akuntansi. Sistem informasi keuangan, Finance Information System. SI yang menyediakan informasi pada fungsi keuangan yang menyangkut keuangan perusahaan, misal cash flow dan informasi pembayaran. Sistem informasi manufaktur, Manufacturing Production Information System. SI yang mendukung manajemen perusahaan dalam kurung perencanaan maupun pengendalian dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Misal, data bahan mentah, profil vendor baru, jadwal produksi. Sistem informasi pemasaran, Marketing Information System. SI yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi pemasaran, misal, ringkasan penjualan. Sistem informasi SDM, Human Resource Information System. SI yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi personalia, misal informasi gaji, ringkasan pajak, tunjangan-tunjangan, kinerja pegawai. Sistem informasi yang berdasarkan dukungan yang tersedia. Sistem pemrosesan transaksi, Transaction Processing System atau TPS. Sistem informasi manajemen, Management Information System atau MIS. Sistem pendukung keputusan, Decision Support System atau DSS. Sistem informasi eksekutif, Executive Information System atau ACE. Sistem informasi berdasarkan aktivitas manajemen. 1. Sistem informasi pengetahuan. 2. Sistem informasi operasional. 3. Sistem informasi manajerial. 4. Sistem informasi strategis. Sistem informasi berdasarkan arsitektur sistem. Sistem berbasis mainframe. Sistem komputer pribadi dalam kurung PC tunggal. Sistem tersebar atau sistem komputasi jaringan.